harapan kita Pak Ahok bisa membawa kebaikan, bukan bikin kisruh memimpin BUMN. Harapan kita jadi jangan diulangi lagi. Andre Rosiade warning Ahok yang bentuk tim khusus di Pertamina. Ditulis oleh Fadia Lidiana dari detik.com. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Komisaris Utama PT Pertamina Persero Basuki Cahayapurnama atau BTP alias Ahok akan membentuk tim khusus di perusahaan plat merah itu. Nantinya tim khusus tersebut akan fokus bertugas menangani dan bernegosiasi ulang dengan calon investor yang pernah berminat kerjasama di proyek kilang Pertamina. Merespons rencana itu, anggota Komisi 6 DPR Republik Indonesia dari fraksi Gerindra Andre Rosiade memberikan warning agar tim khusus itu nantinya bertugas tanpa melampaui kewenangan jajaran direksi Pertamina. Kita ingatkan jangan melebihi kewenangan, jangan sampai offside yang akhirnya di kemudian hari menimbulkan kegaduhan kembali. Nah itu kita ingatkan dari awal nih, warning boleh dong, kita ingatkan karena di Republik ini semua ada aturannya. Tegas Andre kepada detik.com pada Sabtu 3 Oktober 2020. Namun Andre memastikan pihaknya mendukung penuh langkah Ahok membentuk tim tersebut. Hanya saja, ia meminta tim tersebut tetap melakukan tugas sesuai kewenangan Dewan Komisaris atau DEKOM, yakni mengawasi bukan mengambil keputusan. DEKOM serta tim yang dibentuknya silakan saja untuk mengawasi dan memberikan masukan. Tapi sekali lagi saya mengingatkan secara korporasi, Good Corporate Governance atau GCG, bahwa tim DEKOM itu tugasnya adalah mengawasi, bukan ikut mengeksekusi. Itu yang perlu digarisbawahi. Jadi kewenangan eksekusi ada di direksi dan pertanggungjawaban itu di tangan direksi, bukan komisaris, terang Andre. Menurut Andre, niat Ahok sudah baik dalam rencana membentuk tim khusus ini, tapi bukan berarti prinsip GCG bisa dilanggar. Kita ingatkan dari awal 3 Oktober, jangan sampai tim ini bikin kegaduhan karena ada yang melebihi kewenangannya. Silakan tim ini dibentuk, tapi kita ingatkan keputusan ada di tangan direksi. Jangan sampai kita punya niat baik tapi melanggar GCG, itu penting dong, tutur dia. Selain itu, Andre juga meminta dalam mengawasi proses pencarian kerjasama untuk proyek kilang ini juga Ahok selaku komisaris tak memaksakan untuk turut memberikan keputusan. Kami ingatkan untuk tidak melebihi kewenangannya, di mana nanti memaksakan ini loh yang harus dieksekusi karena kewenangan eksekusi ini ada di tangan direksi. Dan mendorong transparansi dalam rangka akuntabilitas, dalam rangka memberantas mafia. Dalam rangka memberantas mafia kita dukung semangatnya. Tutup Andre. Lucu, novel Bamukmin emosional gara-gara statement Ahok bahas kadrun. Ditulis oleh Syardi dari Siver.com. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Ahok memang top markotop. Ahok ini semacam api yang bisa membuat banyak orang kepanasan. Hanya dengan ucapannya saja, sudah banyak yang gerah dan membalas membabi buta. Setiap gerak-gerik, tindakan maupun tutur katanya yang kadang pedas menohok, pasti akan memancing ribuan komentar, baik itu komentar mendukung maupun komentar karena kepanasan. Selagi Ahok masih di Pertamina, dia ingin melakukan berbagai gebrakan untuk perubahan ke arah yang lebih baik. Misalnya, bekerja sama dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK dan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Dia juga memastikan adanya transparansi pengadaan dengan sistem digital untuk menghindari berbagai kecurangan. Bahkan sistem digital direncanakan merambah ke pelaksanaan tata kelola manajemen secara keseluruhan. Kami juga sedang siapkan sampai memo disposisi, semua harus digital, kata Ahok. Percayalah, ada banyak yang tidak senang dengan arah perubahan seperti ini. Selalu ada kepentingan yang terusik dan kenyamanan yang terganggu. Sejak awal rumor dia akan masuk ke Pertamina saja sudah menyebabkan guncangan penolakan yang begitu besar. Dan tidak heran,
Ahok membongkar beberapa aib yang terjadi di dalam tubuh Pertamina. Nyanyian keras dari Ahok ini bukan hanya mendapat protes dari tokoh semacam Andre Rosiade dan Fadlizon, tapi juga dari tokoh PA212 Novel Bamukmin yang menilai Ahok kembali menciptakan kegaduhan. Sepertinya Ahok lagi pakai jurus mabuk tubruk sana tubruk sini demi menutupi kebodohannya yang sudah membuat Pertamina rugi 11 triliun rupiah. Sehingga tidak ada prestasi Ahok. Si tukang gaduh aja kerjanya paling jago ya cuma nyalahin orang, terus mencari kambing hitam deh, kata Novel. Kalau ada Ahok, Novel ini paling bersemangat menyerang. Dia sudah langganan menyerang Ahok seumur hidup. Maklum saja, Novel pernah dipenjara ketika Ahok menjadi gubernur DKI Jakarta. Dia dipenjara selama 7 bulan dalam kasus menghasut orang lain berbuat melawan hukum ketika demonstrasi berujung ricuh. Dendam ini diyakini tidak akan luntur dengan mudah, bahkan mungkin tidak akan luntur seumur hidup. Hehehe. Justru yang menggunakan jurus mabuk tubruk sana sini mungkin lebih cocok diarahkan kepada Novel yang tiap hari selalu saja keluar-keluar membabi buta, tidak peduli apa isu dan masalah yang terjadi. Soal Ahok yang tidak ada prestasi, Novel jauh lebih tidak ada gunanya. Hehehe. Ahok dibilang tukang bikin gaduh, sama aja. Novel dan kelompok sok sucinya itu juga tukang bikin gaduh lewat demo-demo tak jelas. Demo bela entah apa saja. Novel ini merasa punya kualitas yang istimewa, sehingga merasa berhak menilai Ahok. Ibarat dia ini seorang anak SD yang hitungan tambah kurang kali bagi aja belum becus, tapi sudah mampu komentari kemampuan matematika anak kuliahan yang jago kalkulus. Tidak punya kemampuan apa-apa, cuma sekedar lewati hari demi hari lewat keluar-keluar kepada Ahok. Selain itu, Novel menjadi emosional ketika mendengar istilah kadrun yang diucapkan Ahok. Sekarang apa yang mau didengar kalau sudah Pertamina dibuatnya bisa rugi mencoba caper, yang ada akhirnya hanya menjadi pahlawan kesiangan yang tidak bisa mengembalikan Pertamina sudah rugi, karena yang penting gimana caranya bisa untung, bukan dengerin keluar-keluar si bacot malah bawa-bawa kadrun yang tidak ada kolerasinya sama kerugian Pertamina yang 11 triliun rupiah, kata Novel. Hahaha, aneh, kenapa kepanasan soal kadrun ya? Emang orang ini kelihatan banget pintarnya. Maksudnya kebalikannya, Novel ini terlalu mudah menunjukkan kepada orang lain betapa konyolnya dirinya. Kalau ada yang menyebut kadrun terus ada orang yang emosi dan membalas balik, tentu sudah bisa ditebak kesimpulannya. Novel, orang yang selalu bisa menghibur kita semua lewat statement konyolnya. Coba deh, seandainya Ahok dirumorkan akan menjadi dirut Pertamina, atau bahkan beneran diangkat dari dirut Pertamina, 100% penolakan akan lebih masif. Sekuat kadrun dengan lantang akan menolak keras dengan melakukan demo berjilid-jilid hingga rusuh. Baru jadi komut saja sudah banyak yang kepanasan. Kalau jadi dirut, kadrun langsung terbakar hangus jadi kadal goreng cabai hijau. Bagaimana menurut Anda? Silahkan menulis komentar di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share. Arkana pamit, sampai jumpa.